Ya, Anda harus menentukan kendaraannya. Tadi saya sudah menentukan ada dua pilihannya, yaitu offline atau online. Nah, ada 3 parameter. Ketika orang mau membeli sebuah training, dia mempertimbangkan minimal ada 3 hal. Dan ini sudah saya survei di banyak training, di banyak pelatihan. Yang pertama yang banyak orang survei adalah masalah waktu. Paling banyak alasan orang kenapa dia tidak bisa mengikuti sebuah training karena waduh ternyata jadwalnya sudah tabrakan. Waduh ternyata di jadwal itu saya ada acara. Waduh kok di jadwalnya ternyata tanggal yang saya sudah punya kegiatan. Atau wah kok di hari kerja saya tidak bisa dapat izin dari atasan. Banyak alasan orang yang terganjal dalam konteks waktu. Sehingga membuat dia tidak bisa mengikuti pelatihan Anda yang keren tadi. Pelatihan Anda yang hebat tadi. Dia tidak bisa ikut karena masalah waktu. Yang kedua, biasanya menjadi alasan itu adalah masalah jarak. Wah, pelatihannya keren banget sih ini sebenarnya. Tapi kok jauh ya pelatihannya dari Jakarta? Waduh, kalau untuk ke Jakarta saja transportasi PP-nya harus sudah berapa kalau dia ada di Kalimantan? Wah, keren nih pelatihannya, tapi mungkin perjalanan ke sana saya membutuhkan waktu 1 hari. Nah, ternyata inilah yang membuat orang banyak juga tidak bisa mengikuti. Atau kalau dibalik, Anda yang harus membuat pelatihannya mungkin di Papua, atau Anda harus membuat pelatihannya mungkin di Kalimantan, Anda yang mungkin juga repot, tidak memungkinkan untuk datang ke sana dengan jarak yang jauh. Dan yang ketiga, alasan yang membuat orang mempertimbangkan untuk mengikuti sebuah pelatihan atau training adalah masalah biaya. Nah, biaya ini juga berpengaruh. Misalnya contoh, ketika ngeliat iklannya, ngeliat promosinya, orang bilang, wah ini keren banget trainingnya, pelatihannya, saya butuh banget. Pas dilihat biayanya 5 juta. Wah kok mahal banget tapi biayanya. Hanya untuk pelatihan ini bayar 5 juta. Sementara mungkin itu menjadi satu uang yang mungkin sangat terbatas buat orang-orang yang mau ikutin pelatihan Anda. Maka ada 3 hal yang menjadi parameter untuk orang memutuskan dia mengikuti sebuah pelatihan. Yaitu yang pertama, waktu, jarak, dan biaya. Nah sekarang kita akan bandingkan waktu, jarak, dan biaya ini dengan strategi online dan offline. Nah, dalam pendekatan offline, kita sudah terbatas. Yang pertama adalah dengan waktu. Waktunya tidak fleksibel, sudah ditentukan. Jadi waktunya sudah ditentukan. Nah, sementara kalau kita dengan pendekatan online, waktunya bisa kapan saja. Jadi kalau seandainya kita menggunakan ini kapan saja, coba Anda lihat. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita menggunakan training-training kita yang offline, maka kita sudah menentukan, oh pelatihannya akan diselenggarakan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan orang harus datang ke sana di tanggal itu. Sementara kalau pelatihannya online, Anda bisa buat pelatihan Anda secara online, yang itu nanti bisa terrecord dan orang bisa tonton kapanpun. Mau ibu-ibu sembari masak, dia pun nonton dulu 5 menit, dilanjutkan lagi, sembari gendong anak, sembari nyetrika, sembari olahraga. Dia bisa lihat pelatihan Anda, training Anda. Bisa kapan saja. Nah itu perbedaannya. Dan yang kedua, jarak. Kalau kita membuat pelatihannya secara offline, jarak, lokasi sudah ditentukan. Sehingga karena lokasinya sudah ditentukan, maka orang harus hadir, datang ke tempat Anda. Jadi pelatih itu di hotel, atau bisa pelatih itu mungkin di hall atau di tempat pelatihan yang orang harus berkumpul di sana. Sementara ketika kita dengan pendekatan online, jarak itu bisa dari mana saja. Jadi dia bisa mengakses pelatihan Anda dari mana saja. Anda ada di Jakarta, pelatihan misalnya ada orang mau lihat pelatihan Anda dari Kalimantan, bisa dengan teknologi online ini. Ada orang mungkin mau lihat dari Sumatera, bisa ya, dan Anda tidak terbatas dengan itu. Nah, ini adalah kendaraan yang kedua. Anda bisa memilih. Dan yang ketiga, masalah biaya. Kalau kita membuat pelatihan itu secara offline, pasti biayanya berbiaya karena ada HPP-nya, lumayan mahal ya. Mahal biasanya, kita nyebut aja seperti itu. Kenapa kok kita bisa mahal? Karena Anda harus sewa tempat, Anda harus sewa hall gitu ya, Anda kasih makan mereka di sana, Anda mungkin juga kasih tempat penginapan di sana, pasti itu membuat pelatihan Anda menjadi mahal. Dan kadang mungkin Anda kalau membuatnya dengan tidak diberi fasilitas, mungkin Anda yang sungkan, Anda tidak enak dengan pesertanya, sehingga karena di situ ada biaya, jadi paketan akhirnya jadi mahal. Sementara ketika Anda membuat pelatihan itu secara online, Anda cuma kena biaya produksi 1 kali, orang akan tonton di mana saja, kapan saja, sehingga dia akan bisa mereduksi cost-nya. Ya. Bahkan mungkin Anda 1 kali buat video, Anda sekali buat pelatihan, bisa ditonton sampai dengan jutaan kali. Maka di sini pasti akan sangat murah. Dan apa bedanya? Anda membuat sekali, video itu bisa ditonton berkali-kali sampai bertahun-tahun. Sementara kalau Anda buat pelatihan, setiap orang mau lihat, orang harus datang dulu ke pelatihan Anda.
Bedanya di mana? Di sini Anda harus aktif terus membuat pelatihan dengan strategi offline, tapi strategi online Anda bisa berhenti, Anda bahkan bisa pensiun. Tapi modul-modul Anda akan tetap berbicara di dunia maya. Nah, sehingga pertanyaan saya, mana kira-kira strategi yang akan Anda pakai? Apakah Anda menggunakan kendaraan offline atau Anda akan menggunakan kendaraan yang online? Tentu Anda sepakat dengan saya. Maka di era disrupsi ini, kita maka harus sudah mulai menggunakan pendekatan online. Kenapa pendekatan online yang harus kita gunakan? Kendaraan online ini karena bisa memberi 3 hal. Yang pertama yaitu secara waktu bisa kapan saja. Dan yang kedua secara jarak bisa di mana saja. Dan secara biaya bisa lebih murah. Nah, silakan Anda tentukan. Ini adalah sebuah strategi untuk Anda menentukan mana yang kira-kira akan Anda gunakan sebagai kendaraan. Mana yang kira-kira menurut Anda lebih cepat? Tentu, pasti yang lebih cepat adalah dengan pendekatan secara online. Dan kabar gembiranya bagi Anda yang sekarang ini sudah menyaksikan video ini, berarti Anda sudah membeli video modul dari jadiahli.id. Berarti Anda menjadi bagian yang akan menjadi trainer dari jadiahli.id. Dan ini adalah sebuah kendaraan yang insya Allah ini akan menjadi sebuah gerbong kereta yang akan bisa mempercepat. Kita bayangkan ini adalah sebuah Shinkansen yang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena setiap lokomotifnya itu memiliki, setiap gerbongnya memiliki lokomotif penggerak-penggerak yang begitu cepat. Sama dengan teknologi online ini. Setiap dari Anda punya kelas-kelas di jadiahli.id dan kita semua menggerakkan ini. Jadi ini sebuah gerbong yang sangat cepat sekali. Dan sehingga itu adalah strategi untuk era digital. Dan Anda sangat bersyukur, sangat beruntung karena Anda bisa bergabung bersama dengan jadiahli.id sehingga kita bisa bersama-sama menggunakan sebuah kekuatan kendaraan yang sangat cepat, yaitu strategi online tadi. Oke, kita akan ketemu lagi di modul berikutnya untuk membahas bagaimana caranya untuk membuat kendaraan Anda atau kendaraan training Anda menjadi hebat di jadiahli.id.